Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sesuatu yang menarik lagi tentunya, yaitu apakah mujizat itu masih ada? Oh, masih ada Pak, mujizat tetap masih ada gitu. Oke, terdengar rohani ya, mujizat masih ada. Oke, mari kita pelajari apa itu mujizat. Walaupun di sebelumnya saya sudah membahas tentang mujizat, tapi saya ulangi lagi yang lebih dalam di sini ya. Mujizat dalam bahasa Yunaninya adalah semeon, artinya tanda. Untuk apa ini tanda? Tanda ini diperlukan agar orang yang tidak percaya menjadi percaya, maka harus diberikan tanda. Ini loh tanda bahwa saya adalah Tuhan yang bisa menyembuhkan, maka disembuhkanlah orang sakit sehingga orang percaya, dia ini Tuhan. Oke? Jadi semeon adalah sebuah tanda yang ditujukan kepada orang supaya dia percaya bahwa inilah anak Allah gitu ya, yang bisa menyembuhkan, yang bisa membangkitkan orang mati, ya, yang bisa mengubah air jadi anggur dan seterusnya. Jadi mujizat itu pada dasarnya ditujukan kepada orang-orang yang tidak percaya supaya menjadi percaya setelah dia melihat tanda itu atau mujizat itu. Ya. Di Alkitab, mujizat ini sering diterangkan segamblang bahwa terjadinya mujizat itu lebih banyak kepada orang-orang yang belum percaya ketimbang orang yang sudah percaya. Orang minta disembuhkan, cuma sentuh jubahnya sembuh. Ya, ada keluarga yang minta ada yang mati untuk disembuhkan atau dibangkitkan, dia hidup lagi. Dan masih banyaklah cerita-cerita. Oke. Tetapi pernahkah Anda melihat, membaca atau ada ayat yang menerangkan kisah di mana orang-orang yang sudah menjadi pengikut Yesus sedemikian rupa masih merengek-rengek minta mujizat? Hati-hati ya, saya tidak berkata bahwa Anda tidak boleh minta mujizat, tapi saya bertanya, apakah Anda pernah lihat atau baca atau melihat ayatnya? Seorang murid Yesus atau rasul deh untuk lebih jelasnya meminta-minta mujizat ya di dalam Alkitab, kemudian diberikan. Bingung kan? Oke lah, saya perjelas gini ya. Kebanyakan rasul-rasul, hampir semuanya itu meninggalnya tidak enak. Ada yang dipenggal kepala, disalib terbalik, ditombak dan seterusnya. Pertanyaannya, ketika mereka menghadapi detik-detik maut, adakah mereka meminta Tuhan untuk melepaskannya dari maut? Tidak dihadapi. Karena dia tahu inilah rencana Allah atas mereka. Yesus deh, ketika di Taman Getsemani, dia minta kalau boleh cawan ini berlalu. Minta mujizat dong, karena dia tahu sebentar lagi dia akan disalib. Dia minta kalau boleh cawan ini berlalu. Gak dikasih tuh. Cawan itu tidak berlalu karena memang itu adalah rencana Allah. Mujizat tidak terjadi, Yesus tetap disalib karena memang itulah rencana Allah yang harus digenapinya. Oke? Namun Anda lihat juga, apakah ada rasul-rasul yang meminta rezeki besar gitu ya, diberikan mujizat supaya lancar rezekinya, punya rumah mewah.
Dulu sih belum ada mobil ya, atau kendaraan apalah gitu ya. Kereta kencana misalnya ya. Minta mujizat supaya memberikan itu. Nggak ada tuh. Nggak ada tuh. Tapi sekali lagi, saya bukan berkata Anda sebagai orang percaya tidak boleh minta mujizat. Ya boleh saja lah. Kalau Anda misalnya menderita penyakit, Anda sudah berobat sana sini, tapi tidak kunjung sembuh, ya Anda serahkan kepada Tuhan. Kiranya mujizatmu terjadi atas diriku. Oke? Boleh. Tetapi bukan semuanya Anda minta atas nama Tuhan Yesus supaya mujizat itu terjadi. Kalau tidak terjadi, saya nggak ke gereja lagi nih. Coba ngaku jujur. Berapa dari antara Anda yang pernah, tanda kutip, mengancam Tuhan? Kalau apa yang saya minta ini tidak terjadi, tidak diberikan mujizatnya, maka saya akan meninggalkan Tuhan. Saya tidak mau ke gereja lagi. Kalau perlu saya pindah agama. Pasti ada. Oke? Nah, inilah sifat-sifat orang-orang Kristen yang masih bayi. Dia tidak mengerti bahwa mujizat sebenarnya adalah tanda yang justru lebih sering atau lebih mudah diberikan kepada orang-orang yang tidak percaya supaya jadi percaya. Nah, kalau Anda sudah percaya, Anda perlu tanda apa lagi supaya lebih percaya? Kalau Anda sudah percaya terus minta mujizat, Anda percaya, minta untuk hal yang kecil pun Anda minta mujizat, artinya Anda belum percaya dong. Ya dong. Orang yang percaya itu tetap percaya meskipun mujizat itu tidak terjadi atas dirinya. Semua rasul, dia percaya banget. Itu ujung tombaknya pengabaran Injil ke seluruh dunia gitu. Ya, dia tidak meninggalkan Tuhan meskipun mujizat tidak terjadi di saat-saat akhir hidup mereka. Dia tidak perlu tanda lagi. Dia tidak perlu tanda lagi. Ya. Apalagi ngancam, kalau gitu saya tidak mau jadi rasul lagi deh. Enggak. Atau Tuhan Yesus deh, ketika di Taman Getsemani tidak dikasih mujizat supaya tidak jadi disalib, dia tetap tuh menyerahkan dirinya. Nah, inilah orang yang benar-benar sudah tunduk terhadap kehendak Allah. Apapun yang terjadi atas dirinya, ya, nah itulah yang harus dihadapinya. Nah, beda dengan orang Kristen kebanyakan sekarang ini, sedikit-dikit mujizat mintanya ya. Di gereja juga kebanyakan diajarkan mujizat. Datanglah ke gereja sini maka mujizat akan terjadi, kira-kira begitu. Ya. Anda rajin memberikan persembahan, memberikan persepuluhan, memberikan buah sulung, maka mujizat akan terjadi. Itu namanya Anda dagang sama Tuhan. Oke? Nah, pertanyaannya, kenapa mujizat lebih mudah terjadi kepada orang-orang yang belum percaya atau orang yang baru mulai percaya ketimbang orang yang sudah lama percaya? Ya, tadi orang yang sudah lama percaya bahkan jadi rasul, enggak mudah dia. Bahkan nggak pernah minta mujizat. Ya kalau mau dihukum mati, matilah. Ya. Nah, sekarang kenapa kebanyakan orang Kristen selalu mengandalkan mujizat untuk hal-hal yang sebenarnya bisa dia lakukan? Contoh, ketika dia sedang kesulitan ekonomi, setidaknya dia coba dulu. Misalnya dia kena PHK, ya dia coba dong cari kerjaan. Bukan selalu minta Tuhan seakan-akan ada orang yang memberikan pekerjaan baru otomatis gitu. Kan kebanyakan orang Kristen pola pikirnya seperti itu. Ketika dia misalnya menghadapi PHK, dia minta Tuhan kalau boleh ada orang yang tiba-tiba ketuk pintunya atau kirim email ke emailnya menawarkan pekerjaan baru. Tidak seperti itu Tuhan bekerja. Kalau Anda mengharapkan Tuhan bekerja seperti itu, Tuhan itu rendah sekali. Tuhan mau Anda melakukan tanggung jawab Anda. Apa? Ya sudah, Anda melamar kerja. Masih sulit, coba usaha lain. Supaya Anda tetap bisa mendapatkan penghasilan. Bukan semuanya dilempar ke Tuhan. Kalau Anda masih Kristen baru, masih masuk akal. Kenapa? Begini, saya mesti kasih ilustrasi. Tadi saya katakan, mujizat adalah sebuah tanda atau semeon dalam bahasa Yunaninya, yang gunanya untuk supaya memberikan sebuah tanda ajaib gitu ya, kepada orang yang tidak percaya, supaya melihat tanda ajaib ini menjadi percaya. Tetapi di Alkitab juga menjelaskan, ada orang yang sudah diberikan mujizat. Contoh 10 orang yang berpenyakit kusta disembuhkan
9 menghilang, hanya 1 yang kembali kepada Tuhan. Artinya mujizat itu juga tidak menyelamatkan yang 9 itu, yang pergi meninggalkan Tuhan. Cuma 1 yang kembali. Padahal mujizat itu diberikan secara cuma-cuma, dengan mudahnya kepada 10 orang ini. Nah, itu 1. Jadi mujizat gampang diberikan kepada orang yang belum percaya supaya percaya. Itu pun tidak menjamin setelah dia mendapat mujizat, akhirnya dia mau mengikut Yesus. Contoh tadi sudah membuktikannya. Oke. Nah, kemudian orang yang sudah menjadi Kristen, Kristen bayi lah, yang baru sebulan, 2 bulan, belum 1 tahun. Itu ibaratnya seperti seorang bayi gitu ya, yang selalu merengek kepada ayahnya atau ibunya, orang tuanya lah ya kita bilang ya. Ketika melihat mainan, dia minta dibelikan. Kalau tidak dibelikan mainan atau boneka atau apapun, dia menangis sekencang-kencangnya, meneror orang tuanya. Sebut saja mau mempermalukan orang tuanya supaya orang tuanya membelikan mainan atau boneka. Betul kan? Akhirnya supaya jangan anaknya nangis, maka orang tuanya ini ya sudahlah, daripada malu gitu ya, diberikan mainannya. Ya, ilustrasi ini tidak 100% apple to apple sih, cuman bisa saya pakai. Nah, dengan orang Kristen yang baru, Kristen bayi, mungkin saja kalau dia minta mujizat dengan mudah diberikan, karena dia masih bayi, dia nggak ngerti gitu. Ya, dia meneror, tanda kutip ya. Masih lebih mudah diberikan. Tapi coba bayangkan, kalau Anda sudah berumur 20 tahun, Anda jalan dengan orang tua Anda, ada mainan, Anda nangis, menjerit-jerit, minta dibelikan. Bisa ditampar Anda sama orang tua Anda. Anda sudah umur 20 tahun masih menjerit-jerit, minta gitu ya, mainan atau boneka gitu. Anda sudah dewasa apa masih bayi, kira-kira gitu. Nah, ilustrasi ini bisa Anda pakai untuk menjelaskan mengapa orang-orang yang sudah percaya ya tidak lagi mudah untuk mendapatkan mujizat. Justru orang yang benar-benar percaya, dia tetap percaya kalau mujizat itu pun tidak terjadi atas dirinya. Seakan-akan Tuhan meninggalkannya, padahal sebenarnya bukan Tuhan meninggalkannya. Tuhan mau ketika Anda mengalami masalah, lakukan dulu semampu Anda, sekuat tenaga Anda, lakukan tanggung jawab Anda untuk mengatasi masalah Anda. Selebihnya, kalau Anda tidak mampu, biarkan nanti Tuhan yang beracara sesuai dengan kedaulatannya. Jangan paksa Tuhan untuk setiap masalah, Tuhan lakukan mujizat. Sakit kepala minta mujizat. Minum Panadol lah. Saya bukan promosi Panadol ya. Minum Panadol lah. Oh enggak Pak, harus berdoa dulu baru minum. Terserah deh ya. Tetapi intinya, kalau cuman masalah sakit kepala, ya sudah, nggak usah capek-capek. Minum itu Panadol. Panadol juga dari Tuhan. Itu kan kemajuan teknologi farmasi dari manusia yang akal budinya dapat dari Tuhan juga kan. Ya sudah, itu pakai. Itu sarana juga. Memang buatan manusia, tetapi dari Tuhan juga. Pakai aja obat penghilang rasa sakit. Hilang dari itu sakit kepala. Jangan sedikit-dikit minta mujizat meskipun itu cuma sakit kepala. Ya tadi, misalnya juga Anda kehilangan pekerjaan. Hutang sana, hutang sini. Hadapi. Cari kerjaan apa saja. Kecuali Anda sudah melamar ratusan kali, mencoba pekerjaan apa saja. Tapi dengan sungguh-sungguh ya, Anda masih tidak dapat. Barulah Anda menyerahkan diri kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah usaha sungguh-sungguh nih Tuhan. Tapi masih belum dapat juga. Kiranya Engkau memberikan aku pertolongan. Tapi kalau belum apa-apa, Anda belum melakukan usaha Anda selalu mengharapkan mujizat 100%, Anda akan jadi orang Kristen yang tidak bertanggung jawab. Atau Anda masih jadi Kristen bayi meskipun Anda sudah jadi orang Kristen 10 tahun misalnya. Dan Tuhan tidak suka itu. Kenapa? Anda tidak menunjukkan tanggung jawab Anda sebagai orang Kristen yang memang harus bertanggung jawab gitu ya. Dan Anda terus seperti bayi merengek-rengek mujizat untuk menyelesaikan semua masalah Anda. Yang lebih konyolnya adalah masalah itu Anda buat sendiri, Anda minta mujizat. Contoh, Anda jualan narkoba, ketangkap sama pihak yang berwajib. Anda minta Tuhan melakukan mujizat supaya Anda dikeluarkan dari penjara. Mimpi itu namanya.
Bagaimana jalan keluarnya? Hadapi, jalani hukuman penjara itu. Betul kan? Anda berjudi mencuri, ketangkap polisi, ya. Berdoa minta mujizat supaya hakim membebaskan Anda atau polisi membebaskan Anda. Itu namanya Anda mimpi atau Anda sedang mencobai Tuhan. Dan Tuhan tidak akan mengabulkan permintaan Anda. Dan tidak ada mujizat otomatis sehingga Anda bebas. Jalani, lakukan tanggung jawab Anda. Oke? Jadi di sini kuncinya, apakah Anda masih menjadi Kristen bayi ataukah Kristen yang sudah dewasa dan bertanggung jawab dan tahu batasannya, mana yang harus Anda lakukan secara bertanggung jawab, mana yang harus Anda minta kepada Tuhan untuk diberikan pertolongan atau Anda minta mujizat. Tapi kalau Anda belum melakukan all out bagian Anda hanya terus mengharapkan semuanya dikerjakan oleh Tuhan, untuk apa Anda dijadikan sebagai manusia di muka bumi ini Anda tidak melakukan tanggung jawab Anda? Jadi kalau pertanyaannya apakah mujizat itu masih ada? Betul, masih ada. Dan mudah diberikan kepada orang yang tidak percaya, supaya jadi percaya, atau kepada orang yang masih Kristen bayi. Tetapi kalau Anda sudah dewasa dan masih merengek-rengek mujizat, Anda masih Kristen bayi. Cuman sudah lama saja jadi Kristennya, tapi masih Kristen bayi. Dan Anda tidak mengerti, Anda harus melakukan tanggung jawab Anda. Itulah tanggung jawab Anda ketika Anda diciptakan sebagai manusia. Oke? Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Shalom.